Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori keperawatan Madeleine M. Leininger dari kelompok 4 yang terdiri dari Karisma Aliatul Himmah, dan yang kedua Alvinta Trimaulianingsih, yang ketiga Afifatul Aminah Salimuddin, dan yang terakhir Syafina Tri Agitasari. Di sini terdapat beberapa macam teori keperawatan Madeleine M. Leininger, dan sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu latar belakang teori keperawatan, dan yang kedua konsep mayor dan definisi, yang ketiga bagian konseptual, dan yang keempat asumsi mayor. Latar belakang teori keperawatan Madeleine M. Leininger. Madeleine M. Leininger lahir di Sutton, Nebraska. Dia menempuh pendidikan diploma pada tahun 1948 di St. Anthony Hospital School of Nursing di daerah Denver. Dia juga mengabdi di organisasi Cadet Nurse Corps sambil mengejar pendidikan dasar keperawatannya. Pada tahun 1950, dia meralih gelar sarjana dalam bidang ilmu biologi dari Benedictine College di Kansas. Setelah menyelesaikan studi keperawatannya di Creighton University, Oklahoma, dia menempuh pendidikan magister dalam bidang keperawatan jiwa di Catholic University, Washington DC, Amerika. Dia merupakan perawat pertama yang mempelajari ilmu antropologi pada tingkat doktoral yang diraih di University of Washington, dan pada tahun terakhir dia tinggal di Oklahoma, Nebraska. Konsep mayor dan definisi. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan faktor budaya dan asuhan yang mempengaruhi kesehatan, kesakitan, dan kematian manusia sebagai upaya untuk meningkatkan dan memajukan praktek keperawatan. Tujuan paling utama dari teori ini adalah memberikan asuhan yang sesuai dengan budaya, gaya hidup, maupun nilai-nilai yang dipercaya oleh klien. Adapun penjelasan bagiannya, Sunrise Model dikembangkan untuk memberikan gambar konseptual yang holistik dan komprehensif dari faktor-faktor utama yang berperan penting dalam teori keragaman asuhan budaya dan kebersamaan asuhan budaya. Dalam model Sunrise-nya, menampilkan visualisasi hubungan antara berbagai konsep yang signifikan, ide pelayanan, dan keperawatan. Memberikan asuhan merupakan jantung dari keperawatan dan merupakan karakteristik dari dasar keperawatan. Terdapat 7 komponen yang ada pada Sunrise Model dan dapat dijadikan inspirasi dalam penelitian khususnya yang berkaitan dengan asuhan transkultural, yaitu 1. Faktor teknologi, yang kedua faktor agama dan falsafah hidup, yang ketiga faktor sosial dan keterikatan keluarga, yang keempat nilai-nilai budaya dan gaya hidup, yang kelima faktor kebijakan dan peraturan yang berlaku, yang keenam, faktor ekonomi, dan yang terakhir yaitu faktor pendidikan. Terdapat bagian konseptual, yaitu yang pertama perawatan manusia dan keperawatan, yang kedua budaya, yang ketiga perawatan budaya, yang keempat culture care diversity, yang kelima Culture Care Universality, yang keenam Worldview, yang ketujuh dimensi struktur kebudayaan dan sosial, yang ke-8 konteks lingkungan, yang ke-9 ethnohistory, yang ke-10 emik, yang ke-11 etnik, yang ke-12 kesehatan, yang ke-13 keperawatan transkultural, yang ke-14 pemeliharaan perawatan budaya, yang ke-15 kemampuan perawatan secara budaya. Asumsi mayor. Keperawatan, care, adalah esensi keperawatan dan merupakan fokus yang khusus, dominan, inti, dan mempersatukan manusia. Setiap budaya manusia memiliki pengetahuan dan praktik keperawatan tradisional dan biasanya pengetahuan dan praktik profesional yang berbeda-beda baik secara transkultural ataupun individual. Kesehatan, perawatan yang bermanfaat, menyehatkan, dan memuaskan secara budaya dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan individu, keluarga, kelompok, dan komunitas di dalam konteks lingkungan mereka. Yang lingkungan, konflik budaya, stres budaya, dan nyeri terkait budaya merefleksikan kurangnya pengetahuan tentang asuhan budaya yang merupakan dasar untuk dapat memberikan perawatan yang sesuai budaya, bertanggung jawab, aman, dan sensitif.
Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.